Menurut saya, agama hadir dalam kehidupan ini agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Beragama itu menebarkan damai, menebarkan kasih sayang. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri. Beragama itu bukan menyeragamkan keragaman, tapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Oleh karena itu, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan serta meniadakan satu dengan yang lain. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara beragama yang membangun bangsa, menjalin persaudaraan, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai tuntunan hidup dalam bernegara. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, ataupun warna kulit serta adat, sebenarnya bukanlah suatu penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Manusia itu seharusnya menjadi pengasuh, bukan menjadi pemangsa. Manusia itu seharusnya menjadi pemelihara, bukan menjadi perusak. Keindahan akan tampak ketika kita bersatu dalam menerima perbedaan. Bersatu menciptakan kedamaian, tak perlu kata dan tak perlu gaya. Dan sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas, yaitu dengan rasa solidaritas. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu misalnya, ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah. Karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun jadi berkelahi. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesempatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan, ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh menghunus pedang, memenggal kepala dan menghalalkan darahnya. Ini fakta yang kita hadapi, karena umat keragaman paham beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa munculkan gesekan konflik. Untuk itulah, Kementerian Agama selalu menggaungkan moderasi beragama, yaitu cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya, yang diawali dengan kegiatan Road Trip 2022 dengan tema Safari Kerukunan dan Moderasi Beragama. Maka pada malam ini kita akan mendeklarasikan kaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan cara kita beragama. Nah, jadi harus moderat, bukan memoderasi agama, tapi memoderasi cara kita beragama. Ini adalah pertama kali kami diaku sebagai bagian dari keberagaman dan hub Kementerian Agama. Saya tahu bahwa Kementerian Agama tidak hanya untuk orang yang beragama, tapi juga kelompok-kelompok yang beragama. Betul. Kita tahu bahwa Indonesia lahir dari gen.
kebinekaan Tunggal Ika dan keberagaman. Satukan kebersamaan di antara perbedaan. Agama Islam harus berguna juga untuk non-muslim. Agama Islam, ajaran Rasulullah harus ada kemanfaatan juga untuk masyarakat yang bukan muslim. Kita tidak nasab jadi saudara, tapi kita nasab terikat dengan satu napas, satu jiwa dengan Kementerian Agama. Kita bukan satu nasab saudara dengan mereka, tapi kita saudara senasab dengan sisi kemanusiaan. Kita balut ikatan persaudaraan ini dengan ikatan batiniah, satu jiwa, satu napas untuk kerukunan umat beragama untuk Indonesia hebat. Ide ini tentunya berkaitan dengan kita ingin mempersatukan sehati. Jadi sehati kaitan dengan hati kita antara Kementerian Agama atau keluarga Kementerian Agama dengan keluarga Kementerian Agama. Antara keluarga besar Kementerian Agama dengan masyarakat. Karena kita tentunya harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Akhir menutup mata. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Indonesia, terima kasih Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan tahun ini, genap kepemimpinan Haji Dudu Rohman sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menggelar rintisan Kampung Moderasi Beragama. Rintisan Kampung Moderasi Beragama tidaklah lain tujuannya untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keagamaan, toleran, memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya membentuk Kampung Moderasi Beragama di setiap kecamatan. Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya meninjau langsung ke 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Moderasi beragama diwujudkan dengan pembentukan rintisan Kampung Moderasi Beragama yang menjunjung tinggi toleransi umat beragama dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Sehingga moderasi beragama yang merupakan perekat semangat beragama dengan komitmen kebangsaan dan bernegara dapat terwujud. Bahwa bangsa Indonesia itu harus cinta kepada negara Republik Indonesia. Mencintai tanah air harus dibangun dari sejak dini, dari keluarga kita. Acara ini sangat luar biasa bagi kami dan kami mengucapkan terima kasih kepada dan itu tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun toleransi, bagaimana kita membangun kebersamaan, saling menghargai. Kami ucapkan selamat datang Bupati Tasikmalaya, Bapak Haji Ade Sugianto. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Kegiatan ini diberi nama Talk Show dan launching Kampung Moderasi Beragama tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 dengan tema
damai dalam kesatuan, sehati, satu barisan. Kampung Moderasi Beragama ini adalah bagaimana kita menghindar dari gesekan-gesekan, baik itu gesekan agama, gesekan sosial maupun yang lainnya. Tentunya keharmonisan ini adalah tujuan bagi kita, bagi berbangsa dan bernegara adalah kewajiban kita. Tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, intinya atau substansi dari kegiatan ini adalah rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Patut diacungi jempol, patut didukung oleh semua pihak, bukan hanya sekedar gawe dari aparatur Kementerian Agama. Ini adalah kerja kita semua, kerja keras kita semua, dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rangka kita mengaktualisasikan konsep mimpi tentang moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang hari ini diinisiasi, digerakkan oleh Pak Kemenag dan seluruh jajaran KUA, Pak Camat. Mari kita dukung mereka besok. Tidak salah kan kalau di kecamatan saya simpan anggaran juga untuk itu agar ini bisa betul-betul dapat dilaksanakan. Siap? Kita sama-sama hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini, Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Tasikmalaya diresmikan oleh Bupati Tasikmalaya dan seluruh tokoh Kabupaten Tasikmalaya. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia. Dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama, yang menjadi jalan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Mari jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Salam sehati, satu barisan.